Hari ini adalah batas penentuan terakhir yang tentu akan mempengaruhi apakah bantuan sosial, baik bantuan PKH maupun BPNT Anda untuk periode salur berikutnya cair atau tidak. Untuk itu, Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit, dan semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan hal yang sangat penting, bahwa hari ini adalah batas waktu terakhir yang menentukan apakah bantuan Anda, baik itu bantuan PKH maupun BPNT untuk periode salur berikutnya, ini cair atau tidak. Nah, untuk itu, ada apa dengan hari ini? Mari kita simak pembahasannya. Perlu Anda ketahui bahwa di tanggal 7 Juni, tepatnya semingguan yang lalu, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Dinas Sosial, baik itu Dinas Sosial Provinsi ataupun Dinas Sosial Kabupaten Kota. Berisi apa surat tersebut? Setidaknya ada 3 hal penting dari Kementerian Sosial, tentunya perlu diselesaikan oleh daerah yang tentunya memiliki KPM penerima manfaat, baik itu PKH maupun BPNT. Hal pertama yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh daerah adalah Kementerian Sosial memberikan kesempatan kepada daerah untuk memperbaiki data yang masih belum valid atau belum padan dengan yang ada di Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, ketika dilihat di pusat, ternyata masih banyak sekali se-Indonesia yang datanya ini masih belum valid, terutama para penerima manfaat bantuan sosial. Nah, data-data yang belum valid maupun data-data yang hingga hari ini masih belum padan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah masing-masing tentunya harus segera dipadankan agar nasib bantuan sosial untuk periode salur berikutnya ini bisa cair. Nah, tentunya ini juga kabar yang mengecewakan ya, apalagi bagi Anda yang bantuannya hingga hari ini masih belum cair juga. Nah, sepertinya bagi Anda yang bantuannya belum cair, data Anda ini juga masih belum valid atau belum padan dengan yang ada di Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, jika misalnya sebelum adanya pemadanan data antara data PKH, data BPNT dengan yang ada di Kependudukan dan Catatan Sipil, dulu jika misalnya kita lihat di PKH, nah, PKH ini fokusnya dulu adalah kesesuaian data pengurus. Nah, pengurus dalam hal ini adalah ibu rumah tangga. Ini disesuaikan antara nama KTP dengan yang ada di aplikasi ePKH. Nah, ternyata setelah ada kebijakan terbaru mulai bulan Januari tahun ini, maka semua penerima bantuan sosial, nama NIK-nya, nama pengurusnya, nama ART-nya, suaminya, semuanya harus sudah padan dengan Dukcapil. Sehingga tentunya mulai Januari, lalu ada di periode Maret, lalu nanti di bulan Juli, ini ternyata hingga hari ini ada yang bantuannya belum cair. Nah, ini adalah penyebab bantuan Anda tidak cair karena salah satunya adalah data yang belum padan atau tidak valid dengan yang ada di Kependudukan dan Catatan Sipil. Kementerian Sosial membuka kesempatan kepada daerah untuk memperbarui atau memperbaiki data-data tersebut. Melalui siapa? Melalui petugas-petugas yang telah ditunjuk, baik itu dari Kementerian Sosial maupun dari daerah masing-masing. Nah, jika misalnya bagi para penerima PKH, petugas yang ditunjuk adalah pendamping PKH. Untuk BPNT, petugas yang ditunjuk adalah pendamping BSP atau Bantuan Sosial Pangan. Dalam hal ini, di setiap kecamatan ada yang namanya TKSK. Nah, tentu data-data yang belum valid atau belum padan ini harus segera dipadankan. Jika misalnya ada nama anaknya yang misalnya NIK-nya belum valid, maka ini harus segera divalidkan. Karena satu ART pun atau anggota rumah tangga pun datanya belum valid atau belum padan, maka akan mempengaruhi bantuan sosial satu KK tersebut. Termasuk juga jika misalnya di dalam PKH ada balita yang baru saja menyelesaikan aktenya atau baru lahir dan baru memperoleh akte. Nah, balita ini sudah masuk KK dan sudah terbit NIK baru. Nah, NIK ini harus segera dicek. Nah, jika misalnya NIK ini dicek
di operator desa ternyata belum diaktifasi, maka NIK tersebut harus segera diaktifasi dan divalidkan. Agar apa? Bantuan sosial ibunya, bantuan sosial untuk balita ini bisa cair. Jika misalnya balita ini tadi NIK-nya tidak diaktifasi dan belum dipadankan, maka tentunya akan mempengaruhi jumlah bantuan satu keluarga. Sehingga hal yang tidak diinginkan, satu keluarga ini tidak cair bantuan PKH-nya. Hal kedua yang penting yang ada di dalam surat tersebut, Kementerian Sosial juga membuka kesempatan kepada daerah untuk mengajukan usulan data penerima manfaat baru. Dalam hal ini, jika misalnya di dalam PKH ada graduasi yang sudah berkurang ya, orang-orang yang sudah dianggap sejahtera maupun sudah tidak memenuhi syarat kepesertaan, maka daerah bisa mengajukan data usulan yang kira-kira memenuhi komponen, memenuhi syarat kepesertaan, dan juga jika misalnya BPNT, jika misalnya ada penerima yang ternyata hari ini misalnya sudah meninggal dunia, atau misalnya ada penerima BPNT yang pindah ke luar wilayah yang tidak diketahui di mana, maka pemerintah daerah bisa mengajukan usulan data baru yang diajukan kepada pusat. Nah, data-data tersebut akan diolah, dan jika misalnya PKH, jika ada perluasan penerima manfaat lagi, maka data-data yang sudah diajukan dan memenuhi syarat ini akan dimasukkan ke dalam calon penerima PKH yang akan divalidasi oleh petugas. Seperti itu. Lalu selanjutnya isi surat ketiga yang sangat penting adalah terkait dengan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Apa maksud dari verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial? Nah, verifikasi ini adalah sesuatu hal yang penting guna mengukur apakah keluarga penerima manfaat ini masih dianggap layak atau sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Jika misalnya di dalam program Keluarga Harapan, Anda misalnya masih posisi masih prasejahtera ya, masih dianggap membutuhkan. Tapi jika misalnya Anda sudah tidak memiliki komponen kepesertaan, anaknya sudah lulus SMA, lalu sudah tidak ada komponen lagi atau kategori lagi, maka Anda dinyatakan tidak layak untuk menerima PKH karena syarat minimal kepesertaan tidak Anda penuhi, yaitu tidak terpenuhinya kategori atau komponen yang menjadi target penerima PKH. Termasuk juga misalnya penerima BPNT. Jika ternyata Anda dinilai sudah sejahtera dan sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri, maka Anda sudah dinyatakan tidak layak untuk menerima BPNT lagi. Dan hal-hal ini tentunya sangat penting, kita harus memverifikasi kelayakan apakah Anda masih bisa dianggap layak menerima atau sudah tidak lagi. Nah, verifikasi kelayakan ini juga dilaporkan kepada pusat. Nah, tentunya verifikasi ini mempengaruhi apakah bantuan Anda akan dicairkan atau tidak untuk periode salur berikutnya. Untuk bantuan pangan non-tunai atau BPNT, maka periode salur yang dimaksud adalah untuk BPNT bulan Juli tahun 2021. Dan untuk PKH yang dimaksud adalah bantuan PKH tahap ketiga tahun 2021 yang insya Allah akan disalurkan di bulan Juli. Nah, perlu Anda ketahui bahwa hari ini adalah batas terakhir pada pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, tentunya bagi Anda yang misalnya penerima PKH maupun BPNT, jika dirasa Anda ini masih layak untuk menerima, tentunya khususnya untuk PKH, jika Anda masih memiliki komponen, Anda masih membutuhkan, Anda bisa memastikan kepada pendampingnya masing-masing apakah Anda sudah diverifikasi atau belum. Jika misalnya Anda layak dan Anda masih memiliki komponen kepesertaan, insya Allah pendamping masing-masing akan tetap memverifikasi Anda sebagai penerima yang layak, sehingga insya Allah bantuan Anda akan disalurkan untuk periode salur berikutnya. Nah, tentunya bagi Anda yang bantuannya hingga saat ini belum cair juga, kita berharap semoga segera ada kejelasan dari pusat, segera disalurkan, dan segera ada konfirmasi, sehingga para penerima manfaat seluruh Indonesia bisa merasakan dan menerima bantuan yang sama dan merata, dan tentunya jika satu menikmati, semuanya bisa menikmati juga. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.